Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mai Stifanisha Fitri dengan NIM 2306531. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang GSM atau Global System for Mobile Communication yang merupakan bagian dari mata kuliah Teknik Radio. Kita akan melihat bagaimana sistem ini bekerja dan kenapa masih digunakan hingga sekarang. Untuk selanjutnya, pengertian GSM. GSM merupakan standar komunikasi digital generasi kedua. Sistem ini menggunakan teknologi TDMA, yaitu membagi waktu menjadi slot-slot agar beberapa pengguna bisa memakai kanal frekuensi yang sama. GSM banyak digunakan untuk panggilan suara, SMS, dan pengiriman data, dan menjadi standar global dalam dunia komunikasi seluler. Sejarah singkat GSM. GSM dikembangkan oleh organisasi standar Eropa yang bernama ETSI pada akhir tahun 1980-an. Teknologi ini mulai dipakai secara komersial pertama kali pada tahun 1991 dan sejak saat itu berkembang sangat pesat hingga menjadi teknologi komunikasi seluler paling luas digunakan di dunia. Arsitektur sistem GSM. Sistem GSM terdiri dari beberapa bagian utama. Pertama, ada mobile station atau ponsel kita yang dilengkapi dengan SIM card. Lalu ada BSS, yaitu gabungan antara BTS dan BSC yang menangani komunikasi radio. Kemudian NSS, bagian yang mengatur switching dan database pengguna. Terakhir ada OSS, sistem yang memantau dan mengelola seluruh jaringan. Komponen utama GSM. Komponennya terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, mobile station adalah HP dan SIM. Yang kedua ada BSS. Di BSS kita punya BTS, yaitu pemancar sinyal radio, dan BSC yang mengatur banyak BTS sekaligus. Di NSS ada MSC untuk mengatur panggilan, HRL dan VLR untuk menyimpan info pengguna, AUC untuk keamanan, dan EIR untuk validasi perangkat. Untuk selanjutnya yaitu cara kerja GSM. Proses dimulai dari ponsel kita mengirim sinyal ke BTS terdekat, lalu diteruskan ke BSC. Dari situ, MSC akan menentukan kemana sinyal dikirim. Proses autentikasi dilakukan oleh AUC untuk memastikan pengguna sah. Dan kalau kita berpindah tempat, sistem akan otomatis melakukan handover atau panggilan tidak terputus. Teknologi akses GSM. GSM menggunakan kombinasi VDMA dan TDMA. Kanal frekuensi dibagi ke dalam slot waktu. Dalam satu kanal bisa dipakai sampai 8 pengguna secara bergiliran. Frekuensi yang biasa dipakai adalah 900 MHz sampai 1800 MHz, tergantung wilayahnya. Sistem keamanan GSM. Untuk keamanan, GSM menerapkan autentikasi SIM menggunakan algoritma A3 dan challenge dari sistem. Data dan suara dienkripsi menggunakan algoritma A5 supaya tidak bisa disadap. Selain itu, GSM menyembunyikan identitas asli pengguna dengan memakai TMSI sebagai pengganti IMSI saat komunikasi. Untuk yang selanjutnya yaitu layanan GSM. Layanan utama GSM ada 4. Yang pertama, voice call atau telepon suara.
Yang kedua, SMS atau pesan teks. Yang ketiga, layanan data seperti GPRS dan EDGE untuk internet dasar. Yang keempat, yang tidak kalah penting adalah roaming internasional yang memungkinkan kita tetap terhubung di luar negeri. Yang selanjutnya yaitu mekanisme handover. Handover adalah proses pengalihan sinyal dari satu BTS ke BTS lain saat pengguna bergerak. Ada beberapa jenis handover. Yang pertama, antara BTS di satu BSC. Yang kedua, antara BSC. Yang ketiga, bahkan antara MSC. Tujuannya tentu supaya panggilan tetap tersambung tanpa putus, walaupun kita berpindah tempat. Kelebihan dan kekurangan GSM. Ada beberapa kelebihan GSM. Yang pertama, jangkauan global, sistem digital yang aman, SIM card fleksibel, dan mendukung layanan dasar seperti SMS. Untuk kekurangannya adalah kecepatan data rendah, kapasitas suara terbatas, infrastruktur yang rumit, dan kurang optimal untuk kebutuhan internet modern. Diagram arsitektur GSM. Di slide ini bisa kita lihat alur jaringan GSM dari mobile station ke BTS, lalu ke BSC, kemudian ke MSC, dan dari sana bisa terhubung ke jaringan eksternal seperti internet atau PSTN. Di sekitarnya ada HLR, VLR, AUC, dan EIR yang mendukung proses komunikasi dan keamanan pengguna. Oke, yang selanjutnya ada kesimpulan. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa GSM adalah teknologi komunikasi digital generasi kedua yang membentuk dasar sistem seluler saat ini. Meskipun sekarang sudah ada 3G, 4G, bahkan 5G, GSM masih bisa digunakan untuk layanan dasar seperti SMS dan telepon suara. Tanpa GSM, evolusi komunikasi modern tidak akan semaju sekarang. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekiranya ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.